Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada sahabat penikmat channel ini. Pertama dan yang paling pertama tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, tentu dalam segala hormat, dimanapun dan apapun peran kita, dimanapun kita berada, kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusan yang kita sedang jalani. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang fenomena yang sangat menarik, yaitu tentang culture shock ya. Jadi budaya yang memang sebenarnya bukan lahir dari budaya kepribadian bangsa kita, tetapi kini telah menjamur bahkan telah mengakar di sebagian besar masyarakat kita. Dan ini memiliki dampak yang sangat besar terutama dalam bidang sosial yang tentunya menjadi catatan kita bersama. Tidak hanya tugas dari pihak tertentu, katakanlah misalkan tugas pemerintah saja atau masyarakat saja, tetapi semua komponen bangsa, segenap bangsa ini betul-betul harus memperhatikan ini. Kadangkala ini menjadi bagian masalah yang hanya dijalani oleh segelintir kelompok tertentu, tetapi kenyataannya sebenarnya ini berdampak kepada semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan culture shock ini adalah sebuah fenomena sosial yang tentunya adaptasi budaya yang begitu terbuka lebar, menganga, dan bahkan masuk ke dalam jantung kehidupan sehari-hari kita. Tentunya dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, mulai dari perkembangan teknologi IT, kemudian juga budaya perfilman kita yang sungguh sangat banyak dinikmati dari berbagai macam gadget. Ini juga menghasilkan sebuah fenomena baru, bagaimana semua budaya-budaya, perpaduan budaya itu yang sangat kental dengan kebudayaannya masing-masing, merasuki pikiran-pikiran, merasuki sebuah hayalan-hayalan, mimpi-mimpi, harapan-harapan, yang pada kenyataannya nanti ekspektasinya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tentunya bila mana kita tidak memiliki fondasi untuk mengatasi atau memfilter budaya-budaya tersebut, maka segala macam diri kita ini bisa dikendalikan oleh sebuah budaya yang sebenarnya bukan merupakan kepribadian bangsa kita. Dan saya ingin mencermati sebuah budaya yang menghasilkan hedonisme yang luar biasa. Padahal hedonisme itu bukan barang baru, dulu dari abad yang lampau juga sudah terjadi. Budaya hedonisme adalah budaya yang kita ingin melakukan sesuatu, bergaya hidup sesuatu yang sebenarnya tidak didasari atas kemampuan kita, dan itu sudah menjamur dan bahkan merebak ya di segenap bangsa kita. Tidak hanya ada di urban, tapi di rural semua ya, dari desa ke kota itu mengalami dampak yang luar biasa karena perkembangan teknologi itu sudah masuk desa. Perfilman, video, gambar, contoh-contoh drama dan seterusnya itu sudah memasuki ibu-ibu di rumah tangga, anak-anak remaja, putra-putri kita, bahkan putri-putri remaja kita. Bahkan banyak juga dampak dari sosial ini adalah terjadinya banyak, maaf ya, saya ambil satu contoh adalah perceraian, karena memang dari kondisi yang tidak bisa menerima keadaan, menerima budaya yang begitu masif, sehingga tidak sesuai kenyataan, akhirnya memilih jalan pintas dan akhirnya masuk ke dalam lubang-lubang, ranjau-ranjau yang sebenarnya itu adalah merupakan fenomena sosial kita. Dan tentunya ini menjadi perhatian bersama bagaimana kita cara menyikapi budaya yang begitu deras menghujani setiap sendi-sendi kehidupan kita. Kita melihat dari sisi kacamata sosial ya, kita melihat begini, kalau kita sepakati bersama bahwa ini bukan budaya kita tentunya. Kita lihat nenek moyang kita dahulu ya, bagaimana mulai dari kesederhanaan, kesahajaan, terus bagaimana hidup dalam kesederhanaan tetapi dengan kebahagiaan, ketenangan dan seterusnya itu. Ternyata perkembangan teknologi ini menghasilkan sebuah gaya hidup yang luar biasa berbeda jauh. Kemewahan, kemudian kultur yang serba ingin tampil ya, menampilkan elok, menampilkan kekayaan dan seterusnya, ini menjamur di media sosial begitu sangat deras. Dan tentunya semua yang menonton ini sedikit banyak terpengaruhi ya dengan segala macam
tingkah laku, bahkan maaf ya kepada kelompok artis juga itu juga ikut andil dalam membuat suasana menjadi lebih mendalam ya tentang gaya hedonisme itu. Dan akhirnya banyak yang berpikir ingin jadi seperti itu. Bahkan remaja-remaja putri kita atau usia-usia rumah tangga muda, banyak perceraian juga karena memang menginginkan sesuatu hal seperti apa yang mereka tonton, apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka impikan. Padahal tidak begitu cara bekerjanya sebuah kehidupan. Karena semua sudah diatur tentunya oleh Maha Pengatur, jadi tidak harus memaksakan diri tidak sesuai dengan apa yang kita jalani saat ini. Dan ini menjadi sangat menarik, kenapa saya harus berbagi. Ini kita harus mengambil langkah serius terhadap kehidupan kita sendiri. Jadi betul-betul melihat kepada diri kita, menyadari terhadap diri kita, dan juga memahami sebenarnya mana yang kita pilih-pilih nih. Sesuatu yang memang harus kita bisa adopsi, mana sesuatu yang bisa kita adaptasi, mana sesuatu sebenarnya yang harus kita eliminasi, bahkan kita hilangkan. Karena itu akan memenuhi pikiran-pikiran kita, memenuhi rasa-rasa kita, dan tentunya kalau kita tidak siap, tidak punya fondasi, tidak punya filter, maka itu akan menyebabkan sesuatu yang sangat berbahaya tentunya bagi diri kita sendiri, lingkungan kita, bahkan berdampak pada sosial yang lebih luas. Dan saya mengingatkan juga ya terhadap diri sendiri tentunya dan kepada para penikmat video ini, diskusi kali ini adalah untuk mengangkat sebuah cerminan kita sendiri ya, bagaimana kita melihat kehidupan gaya baru yang sungguh sangat jauh dari peradaban kita, dari nenek moyang kita, bahkan dari kehidupan kita saat ini. Saya juga menggarisbawahi ini buat sahabat-sahabat, teman-teman, anak-anak muda ya, terutama yang lahir era 90-an, 2000-an, tentunya ini menjadi catatan yang sangat berharga. Bagaimana hidup di zaman yang begitu perkembangan teknologi pesat, sangat akrab dengan gadget, akrab dengan dunia IT, akrab dengan teknologi, bisa mengakses informasi full dari mana saja, bahkan tidak ada suatu filter apapun untuk bisa mengakses informasi itu. Tetapi dengan minimnya pengetahuan sejarah, minimnya pengetahuan kebudayaan kita, minimnya tentang kenusantaraan kita, wawasan Nusantara kita, minimnya tentang Pancasila, UUD 45, bahkan minimnya tentang sesuatu yang diajarkan nilai-nilai luhur oleh orang tua kita. Dan tentunya ini diserap, ditelan mentah-mentah tanpa adanya proses pengolahan secara benar gitu ya, di pikiran dan bahkan di jiwa kita. Inilah yang menyebabkan timbulnya suatu generasi yang sangat sulit diatur, generasi yang bergerak atas dasar naluri hasil budaya tadi, sehingga dia mengejar mimpinya, hayalannya itu dengan begitu menggebu-gebu tanpa mengindahkan nilai-nilai yang sudah dibangun dari zaman dulu sampai sekarang. Tidak hanya menabrak nilai agama, tidak hanya menabrak nilai budaya, tidak hanya menabrak nilai norma-norma yang ada, bahkan aturan-aturan yang ada. Mereka lebih praktis, pragmatis, cenderung bersikap sangat tanda petik sekuler ya, sangat luar biasa liberalnya, sehingga bahkan tidak bisa mengerti, maaf ya, akhlak dan sopan santun. Jadi adab-adab itu menjadi sebuah barang mahal sekarang, dan anak-anak muda kita, remaja-remaja kita terutama ini juga kehilangan ya sebuah bekal sebenarnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu adab sopan santun kita. Dan tentunya ini menjadi PR bersama kita, karena kalau ini didiamkan, bom waktu sosial ini sungguh luar biasa. Jadi kalau ada dulu kita mengenal istilahnya adalah bonus demografi bonus usia kerja kita lebih banyak, tetapi kenyataannya kalau itu tidak disiapkan, bahkan itu disorientasi sosialnya semakin menganga lebar, itu juga akan menyebabkan suatu tantangan bagi negara kita sendiri gitu ya. Bom waktu yang sangat besar, jangan-jangan kita menghadapi sebuah gejala sosial yang society disorder ya. Jadi masyarakat yang tidak tentu arah gitu ya, bergerak sendiri sesuai dengan pesanan daripada budaya yang diterima, dan itu nggak bisa dikontrol, dan mereka berjalan sendiri. Akhirnya politik berjalan sendiri, ekonomi berjalan sendiri, sosial berjalan sendiri, hukum berjalan sendiri sesuai dengan cara mainnya masing-masing.
tanpa ada kesatuan daripada aturan yang sudah kita tetapkan dari founding fathers kita, dari Pancasila, dari UUD 45, dari aturan-aturan yang ada itu. Bahkan nilai-nilai agama tadi dilabrak, dihancurkan, dan itu ya menjadi catatan bersama bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang bukan sepele, dan itu sudah terjadi. Dampaknya sangat luar biasa. Jumlah angka perceraian melonjak tinggi, kriminal melonjak tinggi, anak-anak muda yang remaja atau bahkan rumah tangga muda juga yang tadi akibat itu mengisi ruang-ruang yang sebenarnya jalan-jalan pintas yang tidak harus dilakukan, dan itu juga akhirnya pemerintah kurang dalam menyediakan lapangan pekerjaan, mereka mengambil jalan pintas, ditangkap oleh kapital yang memang berbisnis di tempat yang mengharuskan mereka mengambil jalan pintas itu, dan nanti akhirnya timbullah sebuah tatanan masyarakat yang sangat tidak bisa diatur. Jadi ini sebuah masyarakat yang bergerak sesuai keinginannya sendiri, sangat liberal, sangat sekuler, dan itu sangat merusak tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan ini mungkin suatu hal yang sangat tidak ingin kita bahas ya, tentunya ini jarang yang kita pikirkan, tetapi ini menjadi sebuah fenomena yang sangat jelas kita rasakan saat ini ya. Saya tidak menyaksikan dengan kacamata kosong ya, tetapi saya melihat sendiri dan merasakan sendiri, dan bagaimana kehidupan ini betul-betul sedang berjalan, dan ini sangat sangat perlu menjadi perhatian khusus kita bersama. Jadi bukan sekedar kita harus ambil alih kehidupan kita sendiri, masing-masing harus menyelamatkan kehidupan kita masing-masing, orang tua, anak-anaknya, terus kemudian saudara-saudara kita, dan ini semua adalah lingkup keluarga terkecil. Sistem ini membangun sebuah fondasi yang mengharuskan kita untuk mengejar kekayaan dengan gaya budaya, lifestyle hidup yang begitu dipertontonkan dengan jelas, tetapi kita diberikan akses ekonomi yang begitu kecil, kemudian politik will dari pemerintah politik yang bergeser ke arah kapital tadi yang tidak menyentuh masyarakat, tidak betul-betul 100% membantu masyarakat, sehingga terjadi masyarakat sebagian ini yang bergerak sendiri, berjibaku dengan ekonominya, dan tanpa ada dukungan yang begitu berarti ya, penyediaan fasilitasi, terus bimbingan, pendampingan yang kurang, dan ini menyebabkan karena keterbatasan juga ya, dan akhirnya timbullah sebuah gerakan-gerakan yang tadi disorientasi sosial yang sungguh besar, dan ini bom waktu yang seharusnya kita nanti perlu menjadi catatan besar ya. Jadi pemerintah khususnya dalam hal ini tidak hanya melihat negara sebagaimana angka makro, angka mikro saja, tetapi sebenarnya sosial adalah fondasi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kalau sosial itu tidak dijaga, dan maka akan ada sebagian besar masyarakat ini yang akhirnya kehilangan arah dan frustasi ya, karena culture shock itu bisa menyebabkan depresi, stres, terus gelisah, kecewa, dan akhirnya menimbulkan tekanan-tekanan di pribadinya, dan akhirnya menjadi kolektif yang besar. Dan apalagi dengan melihat kacamata politik kita dewasa ini seperti ini, dan juga hukum kita, ekonomi kita, dan semakin banyak terkumpul itu, dan itu bisa menyebabkan suatu gejala sosial, pergerakan sosial yang sungguh kehilangan arah semua. Jadi tidak ada kepercayaan, distrust terhadap apapun, tidak percaya satu dengan yang lain, terjadi keretakan, dan bahkan terjadi kehancuran sosial ya, yang bisa kalau kita didiamkan ini berlarut-larut bisa menjadi bom waktu tadi. Dan ini menjadi sebuah catatan bersama bahwa tidak semua yang kita jalani itu seindah yang kita lihat, karena kita harus juga care, peduli terhadap keadaan-keadaan yang fenomena sosial tadi ya. Itu baru satu contoh culture shock ya, dan itu akan saya angkat di tema lain. Selain culture shock ini, ada sesuatu fenomena sosial yang sangat kita perlu bahas di sini sebagai sharing, dan tentunya ini menjadi kajian di pribadi penikmat sendiri, dan tentunya bisa didiskusikan dengan keluarga, sanak saudara, dan sebagainya, bahwa ini bukan hal main-main, tetapi juga harus terus diperhatikan sebagai permasalahan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment, Share and like.